Nama saya Vicky Libertitaneo, NIM 101-2024-0325. Tugas mata kuliah SGI dan Sejarah Lokal. Dosen pengampu Ibu Irene Sondang Uli MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Pada tahun 1559, untuk pertama kali terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya sudah ada karangan-karangan lain yang membahas pokok itu, tetapi semua ditulis dalam bahasa Belanda. Buku T.H. Müller-Kruger, Sejarah Gereja Indonesia, yang terkenal itu merupakan pembahasan pertama tentangnya dalam bahasa Indonesia sendiri. Sejak tahun 1959 juga terbitlah beberapa buku yang berharga mengenai sejarah di tanah air. Ilmu sejarah gereja adalah suatu jurusan dalam ilmu teologi. Itu berarti bahwa buku ini dengan segala kekurangannya merupakan suatu buku teologi yang mempertimbangkan, menilai, mengkritik gereja dalam sejarahnya. Beberapa di antara gereja-gereja sejarahnya digambarkan dalam buku ini, merupakan materi yang di dalamnya diterapkan perkataan Rasul. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Terdapat dalam kitab pertama Korintus 3 ayat 11. Itulah panggilan yang telah disampaikan kepada mereka. Sejarah gereja juga adalah sejarah panggilan Tuhan dan sejarah jawaban yang diberikan manusia kepada panggilan itu. Akan tetapi panggilan serta jawaban itu tidak selalu sama bentuknya. Dalam buku ini menggunakan periodisasi yang berdasarkan beberapa segi sejarah yang digabungkan, yang menentukan dasar waktu periodisasi pertama dari tahun 1522 hingga tahun 1800. Ialah pertimbangan yang berikut. Dalam periodisasi itu, negara Portugis VOC memainkan peranan penting dalam perluasan dan dalam pemerintahan gereja. Di lain pihak, misi sending diselenggarakan oleh suatu lembaga gereja yang membawa serta membentuk ibadah dan ajaran yang berlaku dalam gereja itu. Pendekatan terhadap agama dan kebudayaan yang mereka temukan di Indonesia bersifat negatif semata-mata, dan orang-orang Indonesia tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja. Organisasi gereja hierarkis dan dipimpin oleh orang-orang Barat. Ternyata hal ini orang-orang Protestan tidak bertindak sesuai dengan asas-asas gereja mereka sendiri. Mereka sedikit banyak berbuat sama seperti misi Katolik. Oleh sebab itu, kami tidak menganggap perlu membedakan zaman misi dengan zaman gereja VOC atau Gereformed menjadi dua periodisasi tersendiri. Kami menyadari dapat saja dikemukakan periodisasi yang lain lagi. Tetapi setiap periodisasi tidak bersifat barat sebelah dan tidak merangkumi semua segi sejarah gereja. Kami berharap supaya pembagian yang dipilih dalam buku ini dapat membantu para pembaca dalam mencapai suatu pengertian yang lebih mendalam mengenai apa yang disebut sebagai sejarah gereja di Indonesia.
Sebelum agama Kristen mulai masuk ke Indonesia, agama di negeri ini sudah melalui sejarah yang panjang dan yang berbelit-belit. Orang biasa membedakan antara agama Indonesia asli dan agama-agama yang datang kemudian, yaitu Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama Indonesia asli dibawa serta oleh suku-suku yang pada zaman dahulu kala memasuki Indonesia atau yang disebut suku agama, di mana masing-masing suku itu mempunyai agamanya sendiri. Lain agamanya orang Batak, lain orang-orang Jawa atau Dayak atau Irian. Tetapi agama-agama suku itu semuanya mempunyai satu corak yang bersama. Sebutan agama suku tepat sekali, sebab agama-agama itu menjadi masing-masing terikat kepada salah satu suku. Suku serta bagian-bagian suku seperti marga merupakan persekutuan ibadah. Suku itu juga mempunyai asal-usul, yaitu silsilahnya yang melalui nenek moyang sampai ke dewa-dewa, sedangkan mitos memberitakan tentang aturan hidup atau adat yang dipelihara oleh seluruh anggota suku, tetapi tidak di luar lingkungan itu. Akhirnya semua anggota suku turut dalam ibadah terhadap dewa-dewa dan nenek moyang tersebut. Orang lain tidak mungkin ikut karena ia mempunyai nenek moyang yang lain. Terima kasih.